Yang pertama saya sampaikan berkaitan dengan pergantian gorden dan filtrase. Jadi pada saat pergantian anggota di tahun 2019 kemarin, kami sudah mengajukan anggaran untuk merenovasi rumah jabatan secara keseluruhan. Renovasinya, pengecatannya, kelengkapan-kelengkapan standar yang ada di dalam rumah jabatan. Tapi anggaran tersebut tidak mencukupi. Pemerintah, Kementerian Keuangan hanya memberikan pagu sesuai dengan kebutuhan sebagian-sebagian kegiatan. Sehingga yang bisa dipenuhi hanya merenovasi rumah dalam arti melakukan pengecatan dan kebocoran-kebocoran, serta sebagian furnitur standar, tempat tidur, sofa, ruang tamu, sebagian. Nah, lalu apa kaitannya dengan gorden filtrase? Gorden filtrase ini diajukan semenjak 2009, 13 tahun lalu ya, 13 tahun lalu sampai sekarang nggak pernah ada, nggak pernah diganti. Sehingga kemarin di 2022 setelah anggaran yang tersedia, kami memasukkan komponen filtrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun. Terakhir kali ada pengadaan gorden sebagian tuh di tahun 2009. Itu ya. Nah, gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam RKS sangat jelas, 2 kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri. Itu ditegaskan dalam RKS-nya. Jadi beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini, biasanya yang kalah lelang kemudian bocorin ke media, bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada hengki-pengki. Nggak ada hengki-pengki, nggak ada urusan gitu ya. Mau lelang apapun, semua secara prosedural, tim Pokja, ULP di DPR bekerja secara profesional. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, dalam komponen gorden itu sendiri, perlu saya jelaskan bahwa sejak tahun 2020 memang banyak permintaan dari anggota Dewan kepada Sekjennya untuk pergantian gorden dan filtrase di rumah jabatan yang sudah sangat tidak layak, karena saya sudah sampaikan gorden itu terakhir ada pergantian sebagian di tahun 2009. Sudah sekitar 12-13 tahun yang lalu. Nah, Kesekjenan tidak bisa memenuhi permintaan anggota Dewan dimaksud karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah. Untuk keamanan, kenyamanan anggota Dewan, terpaksa harus sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi, dan itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden, dan anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar 80 juta sekian dengan pajak sekitar 90 jutaan sekian per rumah. Komponennya itu lantai 1 untuk jendela ruang tamu, 2 pintu jendela ruang keluarga, 3 jendela ruang kerja, 4 ruang tidur utama, 5 jendela dapur, 6 jendela void tangga. Untuk lantai 2 jendela ruang tidur anak, kemudian jendela ruang tidur anak, jendela ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga. Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan 80 juta sekian, dan itu pagu anggaran tahun 2022 itu sebesar 48.704.624.000. Untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate sebesar 46.194.000.000
Rp954.000. Nah, untuk harga perkiraan sendiri kami setelah dihitung include dengan PPN 11% sebesar Rp45.767.446.332. Nah, semua aspek perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis, serta harga perkiraan disusun oleh konsultan perencana dan melalui proses unit pelayanan. Angka-angka tersebut muncul dari TOR yang diajukan di tahun 2021, kemudian dilakukan review oleh Inspektorat Utama DPR berdasarkan kelayakan harga pasar, dan review tersebut itulah yang dijadikan dasar kami untuk menyampaikan anggaran ke Kementerian Keuangan. Review dari Inspektorat itu sebagai syarat utama itu. Sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan, mekanisme di DPR, di Sekretariatan juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan yang dinamakan Badan Urusan Rumah Tangga. Jadi semua kegiatan itu di samping direview oleh Inspektorat Utama juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan Panja BURT. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, bahwa saya mohon pada teman-teman semua menjelaskan judul 48 miliar itu bukan 48 miliar itu adalah gorden dalam 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan tadi 11 item dalam setiap rumah. Lalu untuk berkaitan dengan pengaspalan, kami akan melakukan pengaspalan untuk beberapa hal. Banyak sekali bidang-bidang aspal kami yang kalau teman-teman lihat di hampir semua bidang itu sudah tergerus, tergenang air kalau hujan, dan banyak sekali yang sudah berlubang di banyak sisi. DPR pada bulan awal Oktober akan menyelenggarakan P20, akan dihadiri oleh 20 ketua parlemen dunia yang sama dengan G20 plus 20 negara lain atas undangan DPR. Jadi pada awal Oktober itu akan hadir sekitar 40 ketua parlemen dunia menghadiri di sini. Untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR, mulai dari pintu gerbang, mulai dari taman, juga mulai semua berjalan-jalan. Dan aspal itu sendiri dihitung luasan total aspal itu ada 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal diperkirakan 7.100 ton aspal. Nah, tentu karena acara pertemuan parlemen-parlemen dunia tersebut di DPR itu dilakukan pada awal Oktober, kami akan selesaikan semua perapian-perapian infrastruktur itu sebelum Juli. Karena di bulan Agustus seperti biasanya tanggal 16 Agustus akan ada siklus persetujuan APBN dan pidato kenegaraan Presiden untuk pemutusan APBN tahun 2023. Jadi atas dasar itu kami mulai dari saat ini sampai dengan Juli kami akan lakukan perapian-perapian taman, pengaspalan dan perapian gedung. Minggu lalu kami sudah melakukan perapian waterproofing gedung Nusantara dan gedung-gedung lain. Jadi penjelasan ini tentu ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Saya berharap tentu penjelasan ke publik sebagai sebuah edukasi, saya ingin disampaikan secara utuh, tidak separuh-separuh, karena sesuatu yang bombastis kepada publik tentu informasinya tidak menjadi sesuatu yang mendidik. Saya kira dua hal itu, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Gorden ini
tetap sebagian akan kami kumpulkan, akan kami hapuskan mekanismenya. Tapi sebagian besar gorden itu sebenarnya sudah milik pribadi-pribadi dengan saya sebut tadi kualitas, memang kualitas penutup ruangan, sehingga kadang-kadang sebagian rumah mengeluh karena dari luar kalau malam tuh terlihat ke dalam. Jadi sebenarnya yang disebut gorden milik BUMN negara itu tinggal sedikit ya, karena umurnya juga saya sampaikan tadi sudah hampir 13 tahun gorden-gorden tersebut. Kira itu. Bapak, saya izin, saya Nahda dari Detik mau bertanya terkait spek gorden ini jenisnya apa dan setiap rumah mendapatkan berapa meter Pak? Lalu apakah ini barang impor atau bukan? Lalu terkait, ini ada yang baru lagi Pak, terkait AC 3 miliar untuk rumah dinas di pada anggota DPR dan sarana olahraga, ini boleh klarifikasi sedikit Pak terkait hal ini? Terima kasih. Ya, di sini catatan saya hanya menyebutkan, saya nggak menyebutkan per meter, panjang per meter ya. Tadi saya sebutkan untuk lantai 1 ada 6 ruangan, untuk lantai 2 ada 5 ruangan, jadi ada 11 ruangan. Untuk speknya sangat jelas bahwa ini adalah wajib produk dalam negeri. Jadi ini pabrikan dalam negeri, itu sudah masuk dalam spek. Jadi siapapun yang mau ikut lelang silakan. Nanti semua data dukungnya tentu kami minta pabrikannya, penggunaan bahannya, contohnya. Karena sebenarnya lelang ini belum selesai prosesnya. Lelang ini masih berproses, diperkirakan akan ada unleashing tanggal 31 Maret. Satu. Kemudian yang berkaitan dengan sarana olahraga, kami memang memperbaiki semua sarana olahraga, baik tenis, futsal, badminton maupun alat gym, alat fitness, kami perbaiki untuk dipergunakan semua stakeholder yang ada di Senayan. Nanti akan diatur oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma secara profesional, jadwal, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan AC ya, ini juga AC perlu kami sampaikan, semenjak renovasi rumah anggota Dewan 2 tahun lalu sampai sekarang anggarannya disediakan pemerintah tidak tercukupi, sehingga baru sekaranglah ruang keluarga dapat kami penuhi untuk pergantian AC-nya. AC yang lama masih ada, nanti akan kami hapuskan, tapi pada umumnya semua AC di ruang keluarga itu sudah tidak berfungsi secara baik karena umurnya sebenarnya sudah lebih dari 8 tahun rata-rata. Ada. Pak, ini Pak mau menegaskan aja soal biaya perbaikan pengaspalan itu 11 miliar, kan itu 11 miliar. Apakah itu untuk semua renovasi infrastruktur yang ada atau cuma untuk jalan aja Pak? Kan kata Bapak tadi DPR kesekjenan memperbaiki semuanya dari gerbang sampai jam itu, apakah 11 miliar? 11 miliar hanya untuk aspal. Aspal. Kalau totalnya berapa Pak untuk infrastruktur perbaikan itu semua Pak? Oh, masing-masing beda lah. Kalau yang taman misalnya bisa menunjukkan langsung hanya yang di bawah angka 200 juta, kita lakukan di bawah 200 juta. Taman-taman kan banyak spot-spot di DPR, taman yang perlu di-refresh. Di samping untuk persiapan pada acara 16 Agustus, pidato kenegaraan Presiden, itu juga nanti taman itu secara permanen untuk pada saat tamu negara di awal Oktober, pertemuan Parlemen 20 di sini, di kantor, semua akan kita perbaiki. Jadi kalau yang taman ini spotnya biasanya penunjukan langsung ya, karena sifatnya kecil-kecil gitu. Kalau totalnya belum ada sampai sekarang Pak, yang sudah dan akan dilakukan? Kalau yang taman semua masih dilakukan desain, dilakukan perencanaan, bagian-bagian mana saja yang akan dirubah dan bagian-bagian mana saja yang akan dipertahankan. Mungkin dalam minggu depan sudah selesai semua desainnya. Pak, mau nanya ke Pak, tadi terkait gorden ini kan tadi kami sudah sempat dotok dengan Pak Dasko mengatakan bahwa dari rumah-rumah yang di Kalibata itu ada yang masih ada gordennya, ada yang udah nggak ada gordennya. Nah ini mau tanya dari Sekjen, itu tidak ada gorden itu karena apa Pak? Apakah karena mungkin diambil orang atau diambil oleh si anggota dewan, atau mungkin gara-gara sudah tidak layak jadi tidak dipakai, itu bagaimana Pak? Ya, saya mungkin menegaskan kembali bahwa gordennya sebagian besar itu tidak ada.
sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya nggak tega untuk menyampaikan itu seperti sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya. Jadi sebagian itu gorden sana memang sudah hilang dan nggak bisa dilacak karena kondisinya sudah sangat parah. Ada yang robek, ada yang ini karena untuk gorden-gorden tertentu untuk udara lembab itu banyak yang nggak tahan, kemudian robek, kemudian dibuang gitu ya. Hanya sebagian kecil yang masih ada yang dari kantor yang pengadaan 13 tahun lalu. Bapak ingin memastikan lagi untuk terkait anggaran 8,7 M untuk gorden itu per rumahnya dapat berapa juta Pak? Untuk 505 rumah, 505 rumah berarti satu rumah itu berapa juta? sekitar 80 sekian dengan pajak, sekitar 90-an dengan PP pajak-pajak Iya, Pak. per rumah. Saya kira cukup ya teman-teman ya. Terima kasih.